manusia dapat diklasifikasikan menjadi hierarki vertikal dan horizontal. Dalam masyarakat Jepang, menganut kedua model hubungan tersebut. Namun, hubungan vertikal mendapat peranan yang lebih banyak dalam kehidupan masyarakat Jepang sehari-hari. Struktur masyarakat Jepang bercorak hierarki atau berjenjang. Struktur sosial yang hierarkis ini menyebabkan hubungan sosial antar individu bercorak kompromi. Di samping itu, menghasilkan adanya status-status dan peran-peran yang berbeda kekuatannya secara vertikal. Status dan peran-peran tersebut dibedakan berdasarkan perbedaan usia, tingkat kebangsawanan, posisi dalam struktur administrasi pemerintahan, status pekerjaan, dan harta kekayaan. Kesemuanya itu menghasilkan kesadaran tentang posisi mereka masing-masing dalam kaitannya dengan posisi-posisi individu di berbagai hubungan sosial. Chie Nakane menyatakan bahwa struktur berdasarkan urutan tersebut dapat ditemukan dalam segala bentuk hubungan personal orang Jepang yang diistilahkan sebagai hubungan vertikal. Hubungan vertikal ini bisa diibaratkan hubungan orang tua dan anak. Hubungan vertikal ini dalam kelompok masyarakat Jepang dijadikan sebagai prinsip penyatuan anggota masyarakat. Hubungan vertikal ini terjadi dalam beberapa tempat, yaitu biasa terjadi di sekolah, perusahaan, organisasi, dan juga klub-klub dalam kelompok masyarakat Jepang. Dalam video ini, kami akan membahas bentuk hubungan vertikal yang terjadi dalam masyarakat Jepang, terkhusus pada konteks perusahaan yang dinamakan Joge Kanke. Apa itu Joge Kanke? Joge Kanke, jika dilihat dari kanjinya, terdapat 4 kanji. Kanji pertama yaitu Jo yang berarti atasan, lalu Ge yang berarti bawahan, serta Kanke yang berarti hubungan. Secara harfiah, Joge Kanke berarti hubungan hierarki antara atasan dan bawahan. Joge Kanke sendiri merupakan salah satu bagian dalam sistem Ie, yaitu konsep rumah tangga tradisional di Jepang, yang sudah berkontribusi dalam tatanan hubungan vertikal masyarakat Jepang. Hubungan atau sistem senior-junior atau senpai-kohai di Jepang sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, Konfusianisme. Yang kedua, sistem keluarga tradisional Jepang atau yang biasa disebut dengan Ie, dan hukum perdata Jepang sebelumnya. Di samping itu, sistem ini juga erat kaitannya dengan konsep budaya yang bernama wa dan amae. Di sejarah Joge Kanke yang sedang kami bahas ini, kelompok kami lebih berfokus pada konsep wa dan amae-nya saja. Nah, dinyatakan bahwa hubungan antara senior dan junior di Jepang merupakan etiket yang amat penting. Maka dari itu, bila tatanan tersebut dilanggar, dapat menyebabkan rusaknya keselarasan dan harmoni dalam tatanan atau hubungan antar personal. Lalu, kerusakan keselarasan tersebut akhirnya dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsep wa. Apa itu wa? Wa ini sendiri adalah suatu pemikiran yang mengutamakan kerukunan, perdamaian, atau keserasian di antara masyarakat Jepang. Orang Jepang tuh cenderung untuk menghindari konfrontasi antar mereka. Makanya orang Jepang yang beradu argumen tuh jarang terlihat. Wa berlandaskan pada kesepakatan atau kesesuaian seluruh anggota masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Shinto, yaitu koeksistensi yang tidak berdiferensiasi antara manusia, alam dan dewa, atau yang sederhananya, semuanya tuh seakan hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan. Jadi, diperlukan adanya satu konsensus yang dapat menjaga keselarasan yang mengatur hubungan bermasyarakat. Maka, dibuatlah sistem hierarki agar ada satu kekuatan yang membuat semuanya selaras. Budaya Jepang yang menjunjung tinggi hubungan antar anggota masyarakat menghasilkan suatu sikap bahwa posisi masing-masing individu ditentukan berdasarkan usia, posisi sosial tempat ia berasal, posisinya di perusahaan, sekolah asal dan keluarga. Di sana ada cara berperilaku yang dijunjung tinggi.
Jadi, ketika Anda melakukan bisnis di Jepang, Anda harus memperhatikan hubungan antara diri sendiri dengan struktur vertikal lawan Anda. Lalu sebisa mungkin lakukanlah hal yang sebatasnya. Konsep lainnya yang mendasari sistem senioritas di Jepang adalah amae, atau artinya ketergantungan. Amae ini menjadi landasan budaya dalam hubungan sosial dan psikologi orang-orang Jepang. Yang mencetuskan adalah Takeo Doi. Dasar dari amae adalah insting primitif hubungan antara ibu dan anak. Dalam amae, terkandung konsep bahwa manusia Jepang satu sama lainnya harus saling tergantung agar hubungan antara anggota dalam suatu masyarakat bisa berjalan dengan serasi dan selaras. Sama halnya seperti Wa tadi. Amae juga membantu proses terciptanya harmoni dan kedamaian dalam keluarga, persahabatan, hubungan cinta, dan hubungan di tempat kerja. Nah, karena ada rasa ketergantungan yang sangat kuat antar anggota suatu komunitas, maka konsep amae ini juga diiringi dengan lahirnya tanggung jawab yang secara mutlak harus dimiliki oleh masing-masing individu saat terjadinya proses interaksi. Sesuai dengan konsep amae, jika seseorang terbuang dari komunitasnya, ia akan mengalami kesulitan untuk bisa diterima dalam komunitas lain. Kenapa? Karena reputasinya sudah tersebar dan yang bersangkutan ini dianggap tidak bisa menjaga keharmonisan hubungan di antara senior dan junior. Lalu, selain konsep Wa dan amae, ada tambahan sedikit, yaitu Bushido. Bushido ini mengajarkan tentang loyalitas yang tinggi terhadap tuannya, membuat orang Jepang sangat menjunjung tinggi yang namanya kesetiaan dan tanggung jawab, termasuk juga kepada perusahaan tempatnya bekerja. Kesadaran untuk mematuhi kata-kata orang yang lebih tua usianya, atau senpai, atau yang lebih tinggi jabatannya, atau joshi, sangat kuat. Bagi seorang karyawan di Jepang, perusahaan tempatnya bekerja ibarat seorang tuan yang sudah memberinya banyak bantuan, sehingga ia memiliki hutang budi yang harus ia bayar. Konsep hutang budi ini disebut dengan onggaeshi. Onggaeshi mendasari seorang karyawan atau pekerja untuk mengabdikan diri terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Begitu juga ketika para istri bertemu, mereka juga akan berperilaku terhadap satu sama lain sesuai dengan jabatan sang suami. Dalam